Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ardianti Fortuna dengan NPM 2578208. Saya dari kelas TRI 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai modul 6. Jadi, tadi saya sudah menjelaskan tentang layer. Dan itu lanjut ke sini. Layer. Sebentar. Oke, jadi di sini ada sublapisan atau tautan data LAN atau MAN IEEE 802. Jadi standar IEEE 802 atau LAN atau MAN ini khusus untuk LAN Ethernet, LAN nirkabel, jaringan area pribadi nirkabel WPAN, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Jadi lapisan tautan data IEEE 802 LAN atau MAN ini terdiri dari dua sublapisan berikut. Yang pertama itu ada kontrol tautan logis atau logical link control atau LLC. Ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Ia menempatkan informasi dalam frame yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk frame tersebut. Informasi ini memungkinkan beberapa protokol layer 3 seperti IPv6 dan IPv6 untuk menggunakan antarmuka jaringan dan media yang sama. Dan yang kedua itu ada kontrol akses media atau MAC, itu mengimplementasikan sublapisan ini. Dalam perangkat keras bertanggung jawab dan enkapsulasi data dan kontrol akses media. Ia menyediakan lapisan tautan data dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik. Oke, jadi di sini ada gambarannya. Di sublapisan LLC ini mengambil data protokol jaringan yang biasanya berupa IPv4 dan atau IPv6 dan menambahkan informasi di kontrol lapisan 2 untuk membantu mengirimkan paket ke node tujuan. Jadi sublapisan MAC ini mengontrol NIC dan perangkat keras lainnya untuk bertanggung jawab mengirim dan menerima nada pada media LAN atau MAN, berkabel atau nirkabel. Sublapisan MAC ini menyediakan enkapsulasi data, yaitu yang pertama pembatasan bingkai, yaitu proses pembingkaian menyediakan batas penting untuk mengidentifikasi bidang dalam sebuah bingkai. Dan kemudian itu ada pengalamatan, ini menyediakan pengalamatan sumber dan tujuan transfer frame layer 2 antar perangkat pada media bersama yang sama. Kemudian itu ada deteksi kesalahan, ini mencakup trailer yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan transmisi. Dan juga sublapisan MAC ini juga menyediakan kontrol akses media untuk memungkinkan beberapa perangkat untuk berkomunikasi melalui media bersama atau half duplex atau komunikasi full duplex tidak memerlukan kontrol akses. Dan itu di sini ada 6.1.3. Ini memberikan akses ke media. Jadi setiap lingkungan jaringan yang dilalui paket itu berpindah ke host lokal, ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi misalnya LAN Ethernet itu biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Jadi oleh karena itu tautan serial tidak memerlukan teknik yang digunakan oleh sublapisan MAC. Kemudian itu antar muka router membungkus paket ke dalam frame yang sesuai. Jadi pada setiap lompatan di sepanjang jalur, itu router menjalankan fungsi layer 2 berikut. Menerima bingkai dari media, membuka kemasan bingkai, mengemas ulang paket ke dalam bingkai baru, merumuskan frame untuk frame baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Kemudian itu di sini ada standar lapisan tautan data. Jadi protokol lapisan tautan data umumnya tidak didefinisikan oleh request for comments atau RFC. Jadi tidak seperti protokol lapisan atau dari rangkaian TCP atau IP. Internet Engineering Task Force atau IETF ini memelihara protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP atau IP di lapisan atas. Tetapi mereka tidak mendefinisikan fungsi dan operasi lapisan akses jaringan TCP atau IP. Jadi organisasi-organisasi teknik yang menetapkan standar dan protokol terbuka yang berlaku untuk lapisan akses jaringan, yaitu lapisan fisik dan tautan OSI meliputi berikut ini, seperti Institut Insinyur Listrik dan Elektronika atau IEEE, dan kemudian itu ada Persatuan Telekomunikasi Internasional dan ITU, dan Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO, dan Lembaga Standar Nasional Amerika atau ANSI. Itu kita lanjut ke topologi. Di sini ada topologi fisik dan logis. Jadi,
Seperti yang kita pelajari pada topik sebelumnya itu, lapisan tautan data mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Jadi lapisan ini mengetahui topologi logis suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang dibutuhkan untuk mentransfer frame atau dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Jadi ada dua jenis topologi yang digunakan saat mendeskripsikan jaringan LAN dan WAN. Yang pertama ada topologi fisik, itu mengidentifikasi konek fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara, misalnya router, switch, dan titik akses nirkabel saling terhubung. Topologi ini juga dapat mencakup lokasi perangkat tertentu seperti nomor ruangan dan lokasi pada peralatan. Topologi fisik ini biasanya berupa titik ke titik atau bintang. Kemudian itu ada topologi logis, ini merujuk pada cara jaringan mass transfer frame dari satu node ke node berikutnya. Jadi topologi ini mengidentifikasi konekti virtual menggunakan antarmuka perangkat dan skema pengamatan IP layer 3. Dan itu ada topologi one point to point. Jadi topologi titik ke titik ini secara langsung menghubungkan dua node seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Oke, lanjut itu ada topologi LAN. Jadi dalam LAN ini multi diakses. Perangkat akhir yaitu node itu dihubungkan menggunakan topologi bintang atau bintang yang diperluas. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar seperti ini. Itu dalam jenis topologi ini, perangkat akhir terhubung ke perangkat perantara pusat. Dalam hal ini, switch Ethernet topologi bintang yang diperluas memperluas topologi ini dengan menghubungkan beberapa switch Ethernet. Topologi bintang dan yang diperluas mudah dipasang, sangat scalable, atau mudah menambah dan menghapus perangkat akhirnya. Kemudian ada komunikasi half duplex dan full duplex. Jadi ini adalah pertama ada komunikasi setengah duplex. Kedua, perangkat dapat mengirim dan menerima data pada media tersebut, tetapi tidak dapat melakukannya secara bersamaan. WLAN dan topologi bus lama dengan hub Ethernet menggunakan mode half duplex. Half duplex ini hanya memungkinkan satu perangkat untuk mengirim atau menerima data pada satu waktu pada media yang digunakan bersama. Di sini ada metode kontrol akses, LAN Ethernet, dan WLAN adalah contoh jaringan multi-akses. Jaringan multi-akses adalah jaringan yang memungkinkan dua atau lebih perangkat akhir untuk mengakses jaringan secara bersamaan. Beberapa jaringan multi-akses memerlukan aturan mengatur bagaimana perangkat bagaimana berbagi media fisik. Ada dua mode kontrol akses dasar untuk media bersama, yaitu akses berbasis persaingan dan akses terkontrol. Kemudian itu di sini ada akses berbasis persaingan atau CSMA atau CD. Jadi jaringan itu berbasis persaingan meliputi hal-hal berikut seperti jaringan LAN nirkabel atau menggunakan ini dan LAN Ethernet topologi bus lama dan LAN Ethernet lama menggunakan hub. Kemudian itu jaringan ini beroperasi dalam mode half duplex yang berarti hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima pada satu waktu. Jadi hal ini memerlukan proses untuk mengatur kapan suatu perangkat dapat mengirim data dan apa yang terjadi ketika beberapa perangkat mengirim data secara bersamaan. Nah, itu di sini ada akses berbasis persaingan CSMA atau CA. Jadi bentuk lain dari CSMA ini digunakan oleh LAN dan IEEE. Ini adalah Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. Kemudian ini menggunakan metode mirip dengan ini CSMA atau JD untuk mendeteksi apakah media tersebut kosong. Kemudian itu menggunakan teknik tambahan di lingkungan nirkabel mungkin tidak menggunakan bagi perangkat untuk mendeteksi tabrakan. Tidak mendeteksi menyertakan durasi yang tidak membutuhkan transmisi. Semua perangkat nirkabel lainnya menerima informasi dan mengetahui berapa lama media tersebut tidak tersedia. Dan itu di sini kita melanjutkan ke data link frame atau bingkai tautan data. Jadi ini membahas apa yang terjadi frame data link saat bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambahkan ke frame ditentukan oleh protokol yang digunakan. Lapisan tautan data mempersiapkan data yang dienkapsulasi biasanya paket IPv4 atau IPv6 untuk ditransmisikan melalui media lokal dengan cara mengenkapsulasinya. Gunakan header dan trailer untuk membuat sebuah frame. Jadi, protokol tautan data ini bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama, meskipun terdapat banyak protokol lapisan tautan data yang berbeda yang menjelaskan frame lapisan tautan data.
Jadi, setiap jenis frame itu memiliki 3 bagian dasar, yaitu judul, data, dan cuplikan. Berbeda dengan protokol enkapsulasi lainnya, lapisan tautan data itu menambahkan informasi dalam bentuk trailer di akhir frame. Semua protokol lapisan tautan data itu membungkus data di bingkai, namun struktur bingkai yang dalam terdapat header protokolnya. Oke, dan itu di sini ada bidang bingkainya, seperti ini gambarnya. Oke, jadi protokol lapisan tautan data itu menambahkan trailer di akhir setiap frame. Dalam proses disebut deteksi kesalahan, trailer menentukan apakah frame tiba tanpa kesalahan. Trailer tersebut menempatkan ringkasan logis atau matematis dari bit-bit yang membentuk frame. Lapisan tautan data ini menambahkan deteksi kesalahan karena sinyal pada media dapat mengalami interferensi, distorsi, atau kehilangan yang akan secara substansial mengubah nilai bit yang diwakili oleh sinyal-sinyal tersebut. Dan ini ada alamat IP lapisan 2. Jadi di lapisan data penyediakan pengalaman yang digunakan untuk dalam pengiriman frame melalui media lokal bersama. Oke, tidak seperti alamat logis layer 3 yang bersifat hierarkis. Jadi alamat fisik tidak menunjukkan di jaringan mana perangkat tersebut berada. Sebaliknya, alamat fisik bersifat unik untuk perangkat tertentu. Sebuah perangkat akan tetap berfungsi dengan alamat fisik layer 2 yang sama meskipun perangkat tersebut berpindah ke jaringan atau subnet lain. Oleh karena itu, alamat layer 2 hanya digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam media bersama yang pada jaringan IP yang sama. Dan itu di sini ada frame LAN dan WAN. Jadi protokol Ethernet digunakan oleh LAN berkabel. Komunikasi nirkabel termasuk protokol itu menggunakan atau IEEE, itu protokol ini dirancang untuk jaringan multi access. Jadi secara tradisional, WAN itu menggunakan berbagai jenis protokol untuk berbagai topologi point-to-point, hubspot, dan full mesh. Jadi beberapa protokol WAN itu umum secara bertahun-tahun meliputi protokol titik-ke-titik atau PPP dan kontrol tautan data tingkat tinggi atau HDLC dan frame relay, mode transfer sinkron dan X25. Jadi dalam jaringan TCP atau IP itu semua protokol layer 2 OSI ini bekerja dengan IP pada layer 3 OSI. Namun protokol layer 2 yang digunakan beruntung pada topologi logis dan media fisik. Setiap protokol itu melakukan akses media untuk topologi layer 2 yang ditentukan. Ini berarti bahwa sejumlah perangkat jaringan yang berbeda dapat ditindak sebagai node yang beroperasi pada lapisan tautan data yang mengimplementasikan protokol ini. Perangkat-perangkat ini termasuk NIC pada komputer antarmuka, pada router dan switch layer 2. Protokol layer 2 yang digunakan untuk topologi jaringan tertentu ditentukan oleh teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan topologi tersebut. Jadi teknologi yang digunakan ditentukan oleh ukuran jaringan. Dalam hal jumlah dan cakupan geografis, serta layanan yang akan disediakan melalui jaringan tersebut. LAN biasanya itu menggunakan teknologi bandwidth tinggi yang mampu mendukung sejumlah besar host, area geografis, LAN yang relatif kecil atau satu gedung atau kampus multi gedung, dan kepadatan penggunanya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan mengenai modul 5 lapisan tautan data dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.